Halo friend, salam jumpa. Hari ini saya mau melanjutkan opini yang kedua. Opini yang pertama, part pertama kemarin tentang penyakit gula darah atau kencing manis akibat dari mengkonsumsi minuman kemasan. Ini hari ini Brian masih sama penyakit kencing manis, tapi penyebabnya lain. Brian ya, ini saya hasil informasi ini yang saya sampaikan hasil dari wawancara langsung dari para penderita nih Brian. Ini Brian ya, para penderita terus saya tanya, nih ada salah satu apa ya sahabat kita, saudara kita, termasuk masih saudara sih, umur udah 17 tahun. 17 tahun. Umur udah di atas saya. Umurnya udah 70 tahun, di atas 70 tahun. Jadi waktu ngobrol-ngobrol itu saya tanya betul, "Pak, coba Pak, diingat betul penyebab penyakit sampean sekarang ini yaitu kencing manis itu apa?" Saya bilang gitu kan, terus diingat-ingat dia ya. Ya deh. Kemudian menyampaikan, Mas, jadi saya dulu kan profesi saya tukang, ya kan, tukang kayu, friend. Jadi tukang kayu itu kalau zaman dulu itu diundang oleh beberapa orang tetangga yang ingin membuat rumah. Kalau dulu sih rumah tuh belum seperti sekarang, ada bata, ada semen, kemudian ada besi, cor dan sebagainya. Dulu masih kayu, tapi kesini udah mulai bata itu ya. Beliau itu masih bekerja gitu friend ya. Jadi ternyata menurut informasi dari beliau itu, ternyata terlalu banyak mengkonsumsi gula nih friend, pengakuannya. Jadi dari rumah itu sebelum berangkat ya ke tempat kerja, tempat orang yang suruh membuat rumah itu, dia udah dibuatin air manis tuh kan ya, teh manis sama istrinya. Ya jelas lah, istri yang berbakti kan seperti itu, kasih sarapan, kasih teh manis kan gitu kan. Nah kemudian sampai tempat kerja itu kan ya tahu sendiri kan, orang kita kan, orang mau kerja kasih dulu kan teh manis juga kan gitu kan, sama cemilan-cemilan. Nah, kemudian kadang-kadang ini ya itu sekitar jam 10 itu udah pasti itu kan istirahat tengah hari pertama itu kasih lagi air manis ya. Kadang itu nanti setelah istirahat pertama ada tetangga yang datang kan, lihat orang yang lagi kerja itu, tuan rumah yang buatin lah. Namanya orang dulu sih kalau ada tamu pasti dibuatin minum kan gitu kan, minum lagi kan gitu kan. Nanti tengah hari kedua itu setelah istirahat itu kasih lagi apa eh, minuman, yaitu minuman ya itu teh yang mengandung gula. Entar belum sampai rumah minum lagi. Jadi dihitung-hitung sama beliau itu sehari itu bisa 5 sampai 6 kali lah ngeteh termasuk di rumah. Itu Fred, itu pengakuan beliau. Ya dulu waktu masih muda, masih usia produktif, itu kerjanya keras, ya keras kerjanya. Kalau tukang zaman dulu itu nyugu nggak pakai mesin, subuh gitu kan. Geraji juga geraji sampai ya keluar keringat, itu berkeringat-keringat, nggak kayak tukang zaman sekarang kan, geraji pakai circle mesin, masak pakai mesin, bahkan mahat pakai mesin. Kalau zaman dulu kan enggak, ya kan. Jadi konsumsi gula yang tinggi itu masih diimbangi dengan aktivitas fisik yang berat, sehingga masih imbang-imbang aja gitu kan. Nah, setelah kesini aktivitas fisiknya udah kurang banyak, tapi masih tetap ya kan minum gula, walaupun nggak seperti waktu dia berprofesi sebagai tukang kerja di tempat orang kan gitu kan.
Nah itu, jadi saya tanya, apa dulu ya minuman kemasan juga kayak Pak. Oh, katanya, ya dulu ya belum ada minuman kemasan, bener juga saya pikir-pikir kan. Nggak ada zaman dulu minuman kemasan, bayangin loh sekarang udah umur 70 ke atas nih, ya kan. Waktu masih mudanya itu tahun berapa itu kan, belum ada minuman kemasan. Minuman Aqua itu aja dulu kan keluar. Pertama saya tahu ada minuman Aqua itu waktu saya ke Jakarta. Di kampung belum ada minuman yang kemasan namanya Aqua itu kan. Tapi sekarang udah. Nah itu friend, salah satu diantaranya satu itu. Penyebab yang kedua adalah mengkonsumsi gula berlebih. Nah itu yang menyebabkan penyakit kencing manis itu friend. Ya itu, saya bukan dokter, saya juga bukan ahli kesehatan, tapi saya menanyai menanyai beberapa orang tetangga saya, teman saya, kalau ketemu itu terus saya korek itu keluar. Kemudian yang kedua ini satu lagi, selain mengkonsumsi gula berlebih, makan terlalu banyak. Nah, baru kemarin saya tanya, satu keluarga itu kena 4 orang, ya kan. Kata yang bersangkutan, ini Pak, apa itu keturunan. Ya memang benar keturunan, mungkin keturunan, tapi tetap pola hidup sehat itu kalau tidak diterapkan dengan baik, ya keturunan itu akan menjadi kenyataan benar gitu kan. Ya ibu saya itu kencing manis, ya kan. Saudara saya itu 8, yang kena itu satu tuh saya perhatikan memang pola makannya luar biasa gitu, beda. Tapi saudara-saudara yang lain itu yang nggak ada yang kena, termasuk saya gitu kan. Nah ini satu lagi nih, saya tanya, ada 2 orang ini yang faktor makanan berlebih ya, overload. Kayak mobil muatan overload. Ini satu, saya tanya benar, coba ini masih dibahas saya, dia coba mas, ingat betul sampean, coba diingat-ingat, apakah sampean sering mengkonsumsi makanan minuman kemasan atau sasetan? Enggak pak saya. Terus saya langsung tebak aja, pasti sampean kalau makan banyak ya. Iya pak, kalau saya dulu makan banyak pak emang, katanya gitu kan. Nah makanya banyak, karena ya gimana kalau tenaga kita kan diporsir, diperes, kita kerja berat, jadi makannya harus banyak. Ya benar memang, ya kan. Kalau makannya kalau kerjanya keras, makannya nggak banyak, ya gimana sih, tenaganya nggak ada gitu kan. Nah setelah itu makannya banyak, ya nggak apa-apa kalau sesuai dengan energi yang dikeluarin gitu kan. Nah setelah aktivitasnya berkurang karena dengan bertambahnya umur itu makannya tetap banyak. Nah ini yang berbahaya, yang bisa memicu datangnya datangnya itu penyakit gula darah. Nah itu iya, makannya banyak. Jadi begitu aktivitasnya udah berkurang, seiring dengan bertambahnya usia kan gitu kan, makannya masih tetap banyak. Itu yang menyebabkan. Ada 2 orang ini yang saya tahu ini. Itu saya ini yang pertama pengakuan sendiri, yang kedua ini ada teman saya juga pensiunan juga. Dia itu, ya beberapa teman dia itu juga ini juga menyampaikan bahwa bahkan kalau musim durian itu, kalau makan durian itu sendiri itu bisa habis 5 butir sampai lebih, bahkan 7, 5 sampai 8 itu bisa habis. Kalau makan juga porsinya jumbo gitu kan. Nah kalau makan porsinya jumbo kemudian aktivitasnya kurang, itu berisiko nih friend. Ini berdasarkan survei saya, diskusi dengan orang-orang yang sekarang mengalami penyakit gula darah nih friend. Nah itu friend, jadi saya pernah sampai pada part 1 kemarin, pada opini 1 saya katakan ya,
segala sesuatu hal yang terjadi dalam kehidupan kita, baik hal itu yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang memberi keuntungan, maupun hal yang merugikan, yang menyedihkan dan tidak memberi keuntungan, itu semua itu terjadi akibat oleh perbuatan dan sikap tingkah laku kita sendiri gitu kan. Nah, kemarin pada opini satu itu sudah saya sampaikan. Nah, kemudian kita kan, kenapa orang menjadi ada yang sehat, ada yang sakit, ada yang sukses usahanya, ada yang tidak dan sebagainya. Itu karena kita, ini friend ya, kemarin saya ulang lagi nih. Kemarin kita kan udah sampaikan bahwa Allah itu memberikan ya kepada kita ini baik fisik apa ya, misalnya fisik nih, misalnya tubuh, tungkai, kaki, lengan, tangan, kepala, itu semua itu diberikan dengan keadaan sempurna, ya kan? Nah, kemudian panca indera kita, telinga, hidung, mata, itu juga diberikan secara sempurna. Kebanyakan rata-rata orang yang lahir lah normal, sempurna gitu ya. Kemudian yang ketiga itu apa itu organ tubuh kita, ya kan, jantung, paru-paru, hati, ginjal, empedu, itu semua berjalan dengan normal. Kemudian otak kita, pikiran kita, rasa kita, semua juga sama, diberikan hal yang sama, tidak pilih-pilih Allah itu. Nah, kalau kita mengalami hal yang tidak menguntungkan atau hal yang menguntungkan dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari ini, itu karena kita bisa memanfaatkan, ya kan, memberdayakan ya apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala itu, gitu kan. Itu opini saya. Namanya opini kan. Opini itu pendapat. Pendapat itu bisa benar, bisa salah. Menurut saya benar, menurut orang lain belum tentu benar kan. Menurut saya salah, mungkin menurut orang lain bisa menjadi benar. Nah, itulah opini, friend. Oke, friend. Untuk opini yang ketiga nanti akan kita sampaikan ya. Yang jelas sekarang di sini belum bisa kita sampaikan sih ya. Nanti akan kita sampaikan opini yang ketiga ini persoalannya apa gitu kan. Karena kita ada persoalan kesehatan, kemudian sosial, kemudian ekonomi. Itu, friend. Oke, friend. Terima kasih.